Halo semuanya, nama saya Fadil Hanofriansyah dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Guru pengampu saya adalah Bu Desi Carolina. Di sini saya akan membawakan narasi mengenai Agus yang difabel yang melakukan kekerasan seksual. Sebelum saya memasuki narasi, saya akan mempromosikan dan menjelaskan sedikit tentang kampus saya yaitu Universitas Pamulang. Langsung saja ke promosinya. Universitas Pamulang didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya yang diketuai oleh Dr. Andes Wayan. Namun karena berbagai kendala dan tantangan yang tidak mudah dalam pengelolaannya, maka kepemilikan dan pengelolaannya dialihkan kepada Yayasan Sasmita Jaya pada tahun 2004 yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Darsono. Setelah berganti ke manajemen, maka berganti pula lah tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Pamulang, yaitu mewujudkan suatu pendidikan yang murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas. Universitas Pamulang menyediakan pola perkuliahan blended, yaitu perpaduan antara perkuliahan tatap muka online dengan perbandingan 60% tatap muka 40% online. Didukung oleh berbagai macam fasilitas seperti ruang perkuliahan ber-AC, laboratorium, perpustakaan baik cetak maupun e-book, auditorium, teaching industry, dan lain-lain. Dan juga kampus Unpad memiliki 4 kampus yang di tempat yang berbeda. Universitas Pamulang atau bisa disebut Unpad memiliki beberapa kelebihan di antaranya, yaitu yang pertama adalah ada akreditasi dan reputasi. Unpad terakreditasi B dan memiliki reputasi yang kuat dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah biaya terjangkau. Unpad menawarkan biaya kuliah yang terjangkau dan dapat dicicil per bulan. Baik, yang ketiga adalah fasilitas yang lengkap. Unpad memiliki berbagai fasilitas seperti perpustakaan, ruang kelas ber-AC, laboratorium, studio, dan sarana olahraga. Yang keempat adalah jurusan yang lengkap. Unpad menawarkan berbagai jurusan seperti ekonomi, sastra, teknik, kesehatan, hukum, ilmu komunikasi, matematika, ilmu pengetahuan alam, keguruan, dan ilmu pendidikan. Yang selanjutnya adalah lokasi yang strategis. Unpad terletak di pinggir jalan yang mudah dijangkau dan berdekatan dengan kantor pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Yang selanjutnya adalah suasana belajar mengajar yang nyaman. Unpad memiliki gedung yang megah dan lahan parkir yang luas. Baik, kita langsung saja ke narasinya, yaitu tentang kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Watarma atau dikenal sebagai Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas terus menjadi perhatian publik. Peristiwa ini mengungkap berbagai fakta mengejutkan, mulai dari pola tindakan hingga meningkatnya jumlah korban. Pria asal Nusa Tenggara Barat atau NTB tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan terhadap 15 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Proses hukum yang dimulai sejak Senin, tanggal 9 bulan 12, mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan sejumlah lembaga pemerintahan. Kasus Agus Buntung memunculkan spekulasi dan pertanyaan publik. Kasus yang melibatkan Agus Buntung telah memicu spekulasi dan menimbulkan berbagai pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang merupakan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih justru terlibat dalam tindak pelecehan seksual. Kejadian ini menimbulkan keraguan dan kekhawatiran terkait pemahaman masyarakat tentang disabilitas serta kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam melakukan tindakan kriminal. Menurut keterangan kepolisian, Agus memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban mengikuti keinginannya agar mau. Temuan ini memicu kemarahan masyarakat, apalagi setelah bukti berupa rekaman video dan suara mulai terungkap. Fakta-fakta yang terungkap semakin menambah perhatian publik terhadap kasus ini, sekaligus mendorong tuntutan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas.
Polda NTB memastikan proses hukum berlangsung transparan, di antaranya dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan rekonstruksi kasus untuk mengungkap detail peristiwa. Di sisi lain, pihak berwenang terus menerima laporan tambahan dari korban yang memberanikan diri untuk melaporkan kasus. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya perlindungan bagi korban dan komitmen penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Agus Buntung ditetapkan menjadi tersangka. Agus Buntung telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari seorang mahasiswi yang mengaku menjadi salah satu korbannya. Laporan tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut dan berdasarkan temuan sementara, Agus diduga telah melakukan pelecehan terhadap total 15 korban dan jumlah tersebut beberapa diantaranya masih berusia di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran yang sangat serius karena selain melibatkan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan, juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan emosional mereka. Polisi menyebutkan bahwa Agus diduga mengancam korban dengan mengungkapkan aib mereka yang mempermudah pelaksanaan aksinya. Polda NTB memutuskan untuk menahan Agus di rumah karena keterbatasan fasilitas di rumah tahanan yang ramah disabilitas. Meskipun demikian, proses hukum terhadap Agus tetap berlanjut dengan pendampingan dari tim kuasa hukum. Penetapan Agus sebagai tersangka ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi korban pelecehan seksual terlepas dari kondisi fisik atau mental pelaku. Pentingnya menjaga integritas dan menghormati hak asasi setiap individu. Tindak pelecehan seksual bukan hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan emosional mereka. Kasus ini juga menegaskan pentingnya pendidikan tentang batasan diri dan etika sosial. Sejak dini, masyarakat harus diberi pemahaman yang jelas tentang perilaku yang tidak boleh diterima dan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya merusak korban, tetapi juga mencoreng reputasi pelaku dan menciptakan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Penting juga untuk menekankan bahwa setiap tindakan pelecehan seksual harus dilaporkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi kekerasan atau pelanggaran terhadap hak individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari indikasi tindakan pelecehan seksual. Agus Buntung telah ditetapkan sebagai tersangka kasus terbuka oleh pihak berwajib setelah terbukti diterima atas 15 raposan polisi. Namun kasus yang menjerat Agus Buntung, si penyandang disabilitas tersebut, awalnya menuai pro kontra masyarakat. Banyak pihak yang tak percaya pria tanpa kedua tangan tersebut mampu melakukan pemahaman terhadap korbannya. Banyak yang meremehkan laporan terhadap Agus Buntung. Namun setelah mendengar pemaparan salah satu korbannya, ternyata cara yang dilakukan Agus Buntung menjerat korban terbilang tidak biasa. Mengenai kronologi yang dipaparkan, korban Agus Buntung menyebutkan bahwa pria tersebut menjual iba terhadap korban sebelum akhirnya berakhir di kamar homestay. Agus mendekati korban yang tengah sendiri di taman, kemudian menyebutkan dirinya akan bunuh diri. Sebagai orang baik dan bersimpati pada korban, akhirnya menguatkan Agus agar tidak bunuh diri, sehingga perbincangan tersebut menuju ranah sensitif dan semakin dekat. Menurut penjelasan korban, Agus bahkan bertanya-tanya apakah korban masih perawan atau bahkan tidak. Korban dengan nyamannya meluapkan semua cerita aib dalam hidupnya. Aib tersebutlah yang memegang Agus sebagai senjata pamungkas untuk membuat korban. Setelah korban merasa sangat nyaman, Agus pun kemudian meminta bantuan untuk diantarkan di suatu tempat hingga sampailah di homestay langganannya. Watak Agus keluar saat berada di homestay. Ia menekankan korban dan melakukan aksi bejatnya
hingga ada yang berhasil ia lecehkan dengan hubungan intim. Tak cukup sampai di situ, ia pun memeras korban dengan meminta uang dan skema menjerat para korban, terus ia ulangi pada korban berikutnya. Menurut pengakuan korban, Agus juga menakut-nakuti korban dengan membaca mantra seolah-olah ia memiliki ilmu hitam hingga mampu melecehkan korbannya. Adapun total korban yang berani speak up untuk perbuatan Agus mencapai 15 korban dan 4 diantaranya berhasil ia tiduri. Saat ini Agus telah resmi menjadi tersangka atas kasus pelecehan fisik dan tengah menjalani proses hukum. Baik, sekian pemaparan narasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta-fakta dari berita yang kurang relevan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.